Ta'rifuhu definisi tayammum. Wa masyru'iyatuhu lan disyariatkannya tayammum, wa asbabuhu lan sebab-sebab tayammum. Ini sistematika yang dipakai dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitabnya Al-Fiqh Syafi'i Al-Muyassar yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili ini ya. Wa syurutuhu lan pira-pira syarat tayammum, furuduhu pira-pira fardun tayammum, wa arkanuhu lan rukunnya tayammum, sunanuhu pira-pira sunnah tayammum. Yang kedua ya, yang bawah, foto-foto yang dua ya. Ma yusalli bitayammumin wahidin. Ma sesuatu yusalli kang salat sapa wong bitayammumin wahidin. Sahibul jabirah pembahasannya, orang yang punya perban, yang anggota tubuhnya harus diperban. Apa perban? Ya. Dikasih apa? Perban ya. Mubtilatuhu hal-hal yang membatalkan tayammum. Halatu qadha'il mutayammimi as-salat. Kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang harus mengqadha' salat bagi orang yang melakukan tayammum. Mengqadha' salat meskipun dia sudah melakukan tayammum itu. Ini dijelaskan di dalam pembahasan yang berkaitan dengan tayammum. Yang pertama tentang ta'rifut tayammum. Bersuara ya. Ta'rifut tayammumi wa masyru'iyatuhu. Definisi tayammum wa masyru'iyatuhu lan kang disyariatkannya, wa masyru'iyatuhu lan disyariatkannya tayammum. At-tayammumu utai tayammum lughatan ing dalam menurut bahasa. Ini pasti ya, penjelasannya pasti diawali dengan lughat terlebih dahulu. Iku al-qasdu, tayammum menurut bahasa adalah al-qasdu. Bermaksud ya, al-qasdu bermaksud. Tayammama itu artinya bermaksud. Tayammama bermaksud sapa wong, menuju ya. Wa syar'an, ini definisi secara syara' atau secara disiplin ilmu fikihnya. Wa syar'an lan ing dalam menurut syara' iku isalut turabi nekaake. Isalut turabi menyampaikan, nekaake at-turab, tanah yang berdebu, at-tahuri kang suci, ilal wajhi yang menyucikan, ilal wajhi maring wajah, wal yadaini lan maring tangan dulu. Badalan krono dadi ganti minal wudu'i saking wudu awil husli. Posisinya adalah badalan. Menjadi ganti minal wudu'i awil husli. Makanya wudu itu apa namanya tayammum itu tidak berposisi seperti wudu ya. Dia hanya badal. Kalau wudu itu raf'il hadas, tapi kalau tayammum dia hanya istibahah. Istibahah itu membolehkan saja gitu ya. Hadasnya itu hakikatnya tidak hilang hakikatnya. Makanya ketika alasan yang menjadikan orang boleh tayammum itu hilang, otomatis dia harus kembali melakukan wudu atau melakukan mandi. Karena tayammum tidak bisa apa? Menghilangkan hadas. Dia posisinya adalah badalan anil minal wudu'i awil husri. Ya, menggantikan dari wudu maupun dari mandi awil husli. Au udhuin atau anggota, menjadi pengganti dari anggota tubuh gitu ya. Minhuma dari wudu lan husl. Jadi anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh ketika berwudu, maka dia digantikanlah dengan tayammum itu. Jadi posisi wudunya tetap jalan, tetapi anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh itu digantikan nanti dengan pelaksanaan yang namanya tayammum, dengan cara tayammum. Itu namanya definisinya kayak begitu tadi ini ya. Sehingga definisi tayammum adalah isalut turab at-tahuri ilal wajhi wal yadaini badalan anil minal wudu'i awil husli aw udhuin minhuma. Tapi bisyurutin makhsusatin. Disyurutin dengan beberapa syarat makhsusatin yang ditentukan, yang dikhususkan. Ini nanti yang akan
dijelaskan tentang apa saja, dalam kondisi apa saja seseorang itu boleh melakukan tayamum, itu syurutin maksusah, ya, syurutin maksusah, termasuk tata cara dan tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Ahwa utau tayamum kal qasdu bermaksud ila so'idi, maring tanah yang berdebu. Jadi so'id ini tanah turabun lahu gubar. 5 wajhi untuk mengusap wajah, wal yadaini lan tangan luru, biniat istibahatis sholati dengan niat istibahah. Amrih diwenangno istibahatis sholat, amrih diperbolehkan melakukan sholat, wa nakhwihalan sepadane sholat, wa nakhwihalan sepadane sholat. Jadi itu definisi ya, dari definisi batasan pengertian ini paling tidak kita sudah bisa memahami gambaran yang harus kita kaji, yang harus kita pahami terkait dengan pengertian yang ada di dalam tayamum itu. Jadi tayamum adalah isolut turab, mendatangkan atau menyampaikan tanah yang berdebu itu, yang suci, untuk kita usapkan ke wajah, lalu kemudian ke kedua tangan. Posisinya apa? Badalan, dia adalah menjadi pengganti dari wudhu atau mandi, atau anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh ketika wudhu atau mandi itu. Ya, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Intinya itu. Jadi kalau diurut dari sisi prinsip hukum yang kemarin saya jelaskan itu, yang dulu saya jelaskan, ya intinya ini Islam itu pada dasarnya tidak ingin bahwa aturan hukum itu membebani gitu ya. Ketika seseorang tidak memungkinkan melakukan wudhu yang secara standar normal itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam kasus tertentu di mana orang itu tidak memungkinkan untuk wudhu karena tidak ada air atau karena memang tidak memungkinkan menggunakan air, maka ada solusinya. Solusi hukumnya itu ya tayamum itu gitu ya. Jadi sehingga saya katakan hukum Islam itu sangat solutif gitu ya. Sangat solutif terhadap problem kemanusiaan. Tidak ada. Lalu orang itu terjebak dalam aturan hukum harus melakukan tanpa ada sebuah alternatif, tanpa ada sebuah solusi terkait dengan sesuatu yang diajarkan. Jadi prinsip dasarnya semua hukum itu untuk kebaikan manusia. Tapi dalam kasus tertentu di mana hukum tidak mungkin dilakukan dalam standar azimah, hukum asal itu, maka ada solusinya. Solusinya itu ya, lalu muncul hukum rukhsah. Hukum apa? Rukhsah tadinya. Tayamum ini masuk dalam posisi hukum rukhsah sebagai solusi ketika kondisi tertentu orang tidak mungkin melakukan wudhu, tidak mungkin melakukan mandi, yang itu wajib dilakukan, atau membasuh sebagian anggota tubuh. Jadi saya katakan hukum Islam itu solutif, menjadi solusi gitu ya, menjadi solusi terhadap tetap ada alternatif untuk melakukan itu. Ya, tidak memberatkan itu menjadi prinsip. Adamun masyaqqat daf'ud dharar itu menjadi prinsip yang ada dalam setiap penetapan hukum itu. Ya. Makanya kalau ada skema atau alternatif, kalau tidak memungkinkan pada hukum azimah, hukum asal, ya ada hukum namanya rukhsah tadi. Tapi sekali lagi rukhsah itu kan ada prosedur gitu ya. Dispensasi atau pemberian keringanan itu pasti ada alasan gitu, supaya orang tidak lalu gampang-gampang mengambil hukum rukhsah itu kan. Jenenge ngenteng no, itu yang lalu tidak boleh. Jadi tasahul, gampang no, lalu kemudian mencari hal yang takhfifat itu, yang ringan-ringan itu sesuatu yang tentu dicela di dalam agama yang tidak diperbolehkan. Oke. Wa syuri'a lan disyariatkan. Ini masyru'iyah. Masyru'iyah itu berarti ada dalil ya. Ada dalil, ada aturan hukum, ada landasan hukum yang terkait dengan persoalan tayamum. Wa syuri'a lan disyariatkan apa tayamum sanata sittin minal hijrah. Tahun ke-6 dari hijrah itu. Jadi cukup lama ya. Jadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, lalu 6 tahun setelah Nabi itu hijrah, baru tayamum itu disyariatkan itu. Jadi tidak tiba-tiba di awal gitu, tidak.
Firoi Laksarin menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi pada tahun keberapa tadi? Disyaratkan ke-6 Hijriah itu. Ini data sejarah tentang tayamum ya. Jadi kapan dia disyariatkan itu visitin minal hijrah. Wa huwa utawi tayamum iku min khosaisil ummatil islamiyah, termasuk saking keistimewaan. Khosais itu piro-piro keistimewaan dari umat Islam, umat Muhammad ini. Jadi khosais ummatil islamiyah, ummati Muhammadin. Jadi begini, Nabi Muhammad ini oleh Allah itu diberikan hal-hal yang istimewa, gitu, yang khosais. Ada banyak keistimewaan yang dikhususkan. Nama istimewa itu ya khusus ya. Sesuatu yang dikhususkan untuk umat Muhammad ini. Di antaranya adalah posisi tentang fungsi tanah itu. Ya, tanah itu oleh Allah diberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini. Umatnya ini diberikan khosais. Di antaranya adalah tentang tanah. Tanah ini oleh Allah dikatakan wajuilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Jadi semua bumi Allah ini, bumi tanah ini, kita diperbolehkan untuk melakukan sholat masjidan. Jadi bumi ini tempat sujud dimanapun Anda ini berada. Jadi untuk kita sholat, untuk kita sujud, gampangannya ya, sholat itu bisa kita lakukan di mana saja. Tidak harus di tempat khusus ya. Meskipun di sana ada syariat yang memberikan anjuran keutamaan orang sholat di masjid, orang sholat di tempat yang dikhususkan. Masjid itu pun nanti ada yang lebih utama, masjid yang klasifikasinya kayak apa. Gitu. Itu sifatnya afdholiyat. Tapi untuk keabsahan sholat itu sendiri bisa dilakukan di mana saja, karena wajuilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Kalau umat sebelum umat Muhammad itu tidak boleh. Sholat itu ya harus di tempat yang khusus. Seperti orang Nasrani sekarang inilah gitu ya. Orang Nasrani itu ya mereka harus di gereja gitu kan. Harus di gereja. Tapi umat Muhammad enggak, untuk sholat enggak harus di masjid kok. Kita di sawah mau sholat, ya silahkan di tempat itu sholat gitu. Yang penting di tempat kamu sholat itu tidak ada najisnya. Ada suci kan gitu. Itu khosais ya. Di antaranya lagi posisi tanah itu tadi, tanah itu bisa menjadi alatut thaharah, di samping alma. Jadi alma sebagai alat sesuci, yang kedua adalah tanah yang berdebu itu, tanah. Dan kalau Imam Syafi'i itu menyebutkan tanah yang berdebu itu. Turabun lahu gubar. Itu khosais umat Muhammad. Umat dulu tidak bisa itu. Ya, tidak boleh untuk itu. Bahkan ada penjelasan secara agak sedikit ekstrim, umatnya Nabi Musa itu kalau ada yang terkena najis itu harus digunting. Jadi kalau kain atau baju itu terkena najis, nggak bisa disucikan dengan air sekalipun, dia harus digunting ini lalu dibuang. Bolong kape yang caranya, lambine ya, bolong kape itu. Nah umat Muhammad enggak, ya karena Muhammad ini neriman kan gitu ya, neriman. Sehingga kalau Gusti Allah itu banyak diberikan hal-hal yang lebih meringankan lah, itu yang ringan. Itu makanya disebutkan wa huwa min khosaisil ummatil islamiyah. Banyak keistimewaan-keistimewaan itu dalam hadis itu disebutkan, bahkan ada 6 apa 7 itu terkait dengan hak-hak yang bersifat aturan-aturan yang bersifat khosais tadi, keistimewaan Muhammad, termasuk urusan ghanimah itu, rampasan perang itu ya. Wa huwa utai tayamum iku rukhsatun rukhsah istisnaiyatun kang bangsa pengecualian. Rukhsatun rukhsah istisnaiyah inda faqtil ma, pengecualian inda faqtil ma'i ketika tidak ada air, awil darari atau ada bahaya, ada masalah darar, sesuatu yang membahayakan, awil maradi atau ada sakit karena sakit. Wa ba'da taharatin wa yu'addu taharatan rumziyatan la yuqsadu bihi naqlut turab. Ya, dianggap tahar rumziyah itu yang dimaksud adalah ya anggapan itu ya. La yuqsadu yang tidak dimasukkan bihi naqlut turab ila ba'dhi al-dha'il wudu. Kenapa li'annahu yusannu nafdul yadaini? Ngipatno, nafdu itu artinya mengipatkan. Jadi sesungguhnya
itu hanya bersifat pendefinisian saja ya, jadi apa artinya? Lebih bersifat simbolik lah, rumsiyah itu apa? Bersifat simbolik, tidak hakikat sesungguhnya. Kenapa ya? Nyatanya ketika tayamum bahkan disunahkan untuk dibersihkan, dikipat sebelum ini dimasukkan, diusapkan. Bil darbataini minat turabi. Wa ajma'ul ulama wa ala annahu mukhtassun bil wajhi wal yadain, bahwa tayamum hanya dikhususkan bil wajhi kelawan wajah wal yadain dan kedua tangan. Jadi dalam tayamum yang dilakukan adalah mengusapkan ya, tanah yang berdebu tadi ke wajah maupun ke kedua tangan tadi. Hanya itu. Kedua tangan pun nanti ada perbedaan. Kalau Syafi'i sampai ke sini, kedua siku. Tapi kalau selain Syafi'i itu hanya ke pergelangan tangan ini. Nah ini fikih ya perbedaan. Jadi sekali lagi lebih kepada simbolisasi terhadap adanya proses penyucian tadi ya. Jadi makanya dia hanya badalat tadi. Posisinya apa? Badal minal wudhu'i wal ghusli tadi ini. Hakikatnya tidak sampai apa? Raf'il hadas. Sehingga nanti jika seseorang sudah memungkinkan untuk melakukan wudhu atau mandi, ya dia harus mandi atau wudhu lagi untuk ibadah berikutnya. Makanya tadi dikatakan rukhsah yang bersifat istisnaiyah. Wajmal ulama tadi ini. Wa in kanal hadasu akbar, meskipun ono opal hadasul akbar, kahalil janabah, badalan minal husri. In kana melamun ono opal hadasul akbar, kahalil janabati, iku kahal janabati batalan musri fatayamam wa in kana lamun ono fatayamamu al mukhtisu wal junubu, dia cukup melakukan tayamum fatayamam muqatayam fayatayamam muqatayamum sapa al mukhtisu wong sing hadas. Jadi kalau hadas ini berarti aswar ya, awil junub wal junubu lan wong sing junub, berarti ini hadasil akbar. Wa dalilu masyru'iyatihi, utawi dalil atau landasan disyariatkannya tayamum iku qauluhu ta'ala. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, biwujuhikum wa aydikum min. Dalam surat Maidah ayat 5-6, kalau dalam surat An-Nisa tidak ada kalimat minhu. Lam tadhkur kalimatu, lam tudhkar kalimatu minhu, kalimat minhu. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mardo. Ini menjadi syarat nanti ya. Kalau Anda dalam keadaan sakit atau ala safarin atau pergi, au ja'u datang sapa hadun minkum minal ghaiti, saking tempat kamu buang hajat, aw lamastum atau kamu melakukan hubungan, pakainya pakai lamasa, lamastum. An-nisa ing istrimu, falam tajidu, Anda tidak menemukan, falam tajidu moko ora menemukan sira kabeh ma'an ing banyu, fatayammamu. Ya, ketika Anda lalu tidak menemukan air, fatayammamu. Nah, ini masyru'iyatnya, ada landasan dalilnya. Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan tayamum bila tidak mungkin menggunakan apa? Air. Falam tajidu ma'an au in kuntum mardha. So'idan kelawan menggunakan tanah. Nah, as-so'id ini ada dua penafsiran. Ya. Pertama, so'idan ini dalam mazhab Syafi'i itu diartikan tadi turabun lahu gubar. Tapi dalam mazhab yang lain, so'idan diartikan kullu ma yas'ad, kullu ma yas'adu fil ardh. Segala hal yang ada di atas permukaan bumi. Ya, jadi lebih luas lagi. Makanya pemahaman tentang sebuah kalimat itu akan berkonsekuensi terhadap hukum. Ya. Definisi, batasan, pengertian itu sangat berpengaruh terhadap kesimpulan hukum ini. So'idan dalam mazhab Syafi'i itu diartikan turabun lahu gubar. Thayyiban kang bagus ay tahiran. Jadi ada catatan debu yang suci. Thayyiban ay tahiran. Famsahu moko padha ngusap. Caranya ini, famsahu ngusap sira kabeh biwujuhikum wa aydikum minhu saking sa'idan thayyiban. Sekali lagi itu fikih ya. Fikih itu adalah proses ijtihad
atau pemahaman dari dalil Al-Quran atau hadis yang potensi untuk terjadinya perbedaan. Itu namanya fikih. Makanya fikih itu dalilnya adalah bersifat dzan. Bersifat apa? Dzan. Dzan itu yang menimbulkan prediksi, potensi untuk terjadinya perbedaan. Wahadisulan pura-pura hadis, wahadisulan pura-pura hadis sabidatun kang tetep minha iku setengah saking ahadis, minha iku setengah saking hadis al hadisu al muttafaqu alaih. Anjabirin saking sahabat Jabir, wafilan iku tetep ing dalam hadis wajuilat li al ardu, ini yang tadi saya sebutkan, wajuilat bentuknya majul, wajuilat li al ardu masjidan wa tahuran, au tahuran, tahur artinya ay alatut taharah, tahur itu artinya alat untuk bersesuci. Wal hadisulan dari salam muttafaqu alaihi aidan an Ammarin saking sahabat Ammar bin Yasir, wa fihi innama yakfika an taqulaha kata. Ya, Ammar bin Yasir dalam perjalanan dia tidak menemukan air, lalu dia melakukan tayamum, tapi cara yang dia lakukan dalam hadisnya itu yang panjang, dia bergulung-gulung karena untuk gantinya mandi. Lalu Nabi mengajarkan taqulaha kata. Nah, ini Nabi mengajarkannya dengan isyarat, tapi tidak dengan ucapan, tapi dengan isyarat, memberikan contoh terkait dengan cara bertayamum itu. Dan ini salah satu pilihan karena memang yang cocok itu dengan isyarat. Antakulah kata, antakulah itu yang dimaksudkan kamu melakukan atau mengusapkan, memukulkan tanganmu, mengambil debu tanah yang berdebu, kayak demikian. Gitu ya, maksudnya begitu. Ini terus ini itu maksudnya antakulaha kata itu. Ambil air namanya dorbu, dalam bahasa Taiwan itu namanya al-dorbu, dorbah. Dorbata ini dorbatan lil wajhi wal dorbatan lil yadain, ya, memukulkan tangan. Ini diusapkan gini, ini diketok dulu gitu ya. Makanya tadi dikatakan bersifat arumziyah, jadi tohari yang bersifat simbolik saja dia, tidak bersifat substansi sesungguhnya gitu. Oke, ini definisi dan pengertian yang ada di dalam tayamum. Silakan, ada yang perlu ditanya? Sekali lagi ini kita ngaji ilmu ya, tidak ngaji mau'idhah hasanah, itu enggak ya. Itu urusannya mubaligh ya, mubaligh. Jadi lihat, belajar tentang ilmu, silakan. Tetap, jadi dia harus mencari turab ya, harus mencari turab. Ya itu dimungkinkan kalau tidak mendapatkan turab yang hubar, karena tidak ada hubarun ya pakai mazhab yang tadi itu ya, intikal mazhab tadi yang mayas'atu fil ardh, segala hal yang ada di permukaan bumi. Kayak kita di pesawat biasanya menggunakan dinding pesawat, karena kita meyakini di situ ada debu. Jadi keyakinan pasti ada debu, ada tanah gitu. Dan itu mayas'atu gitu. Jadi sekali lagi rahmatun lil ummah itu di situ perbedaan. Ikhtilaf itu rahmah itu di sana. Sehingga ada pilihan. Tapi kalau kondisi kita memungkinkan mengambil pendapat yang paling hati-hati, ikhtiyatnya itu kan pasti yang pakai turabun lahu bar, gitu. Kalau itu ada ya kita pakai itu, gitu ya. Karena kalau kita pakai itu, mazhab Hanafi pun juga akan mengatakan itu bagus. Gitu. Tapi kalau tidak ada, ya kita bisa pakai pendapat ini. Tapi ada ini kok kita memakai yang lain, kan nanti Syafi'i mengatakan tidak sah. Itu yang namanya al-khuruj minal khilaf. Jadi dalam kaidah usul itu ada namanya al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat para imam itu hukumnya adalah sunnah. Keluar itu maksudnya bagaimana khuruj itu? Mengambil pendapat yang paling bisa diterima oleh semua. Intinya itu. Al-khuruj itu apa? Mengambil pendapat di antara perbedaan itu yang paling bisa diterima oleh semua. Itu kaidahnya apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Itu tadi kemungkinannya adalah intikal mazhab. Oke ya, solusinya seperti itu. Hingga sekali lagi enteng, jadi ada rusuh, kita juga masih ada namanya ikhtilaf tadi ini kan gitu ya.
sehingga tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Tapi bahwa segala apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu bisa memilih, gitu ya. Pasti kok saya mengikuti pendapat ini dalilnya seperti ini kok, gitu. Makanya meskipun ada ikhtilaf, itu tetap perbedaan itu adalah sebuah kepastian. Dalam arti kita bisa memilih, memastikan diri memilih yang mana tadi. Nah, lalu untuk persoalan substansi dari sebuah pilihan itu kan tergantung persoalan niatan, gitu. Dorongan kita itu apa gitu. Kalau kita dorongannya betul-betul memang kita ini wong beriman dan ingin ngelakoni perintah agama kan, apapun pilihan kita ini Gusti Allah pasti senang kan. Bukan karena kita ingin main-main atau memilih yang mengakali tentang aturan hukum, itu kan tidak. Ya memang itu pilihan yang terpaksa kita pilih ya. Oke, kan? Nggak ada air tapi sudah masuk waktu sholat, itu lebih baik sholat di awal waktu tapi tayamum. Enggak, menunggu dulu. Iya, lebih bagus menunggu dulu sampai kita menemukan, karena kan ada falam tajidu ma'an. Falam tajidu itu Anda sampai tidak menemukan air dalam batas itu. Ya. Tapi Anda sudah boleh melakukan tayamum itu, ya. Jadi batas hukumnya kita boleh melakukan tayamum itu kalau sudah masuk waktu sholat. Tetapi andai kata kita dzon, nanti ada pembahasan. Ada dzon, ada syak, ada wahm. Kita punya dugaan. Dugaan nanti ada beberapa tingkatan. Nah, ini ya, belajar usul fikih terkait dengan istilah dzon, syak itu di sini. Karena ini nanti menjadi pertimbangan penetapan hukum yang kita pilih. Gitu ya. Kalau kita menduga dengan kuat bahwa nanti di tengah waktu ada air, ya kita sebaiknya menunggu. Bahkan ada yang mengatakan harus menunggu dulu. Gitu ya. Harus menunggu dulu. Karena masih di dalam waktu itu. Ya, baiknya menunggu dulu. Karena sekali lagi, tayamum adalah badalat. Tidak sampai raf'il hadas. Tidak menghilangkan substansi hadasnya, dia tetap dinyatakan punya hadas itu. Jadi dalam hukum ada begitu itu, jalan keluar. Coba Anda lihat, najis pun ada najis ma'fun. Najis ma'fun itu substansinya dia najis. Tapi untuk Anda melakukan ibadah itu dimaafkan. Karena Anda kesulitan menghilangkan itu. Tapi untuk hal yang bukan ibadah, Anda tentu tidak boleh. Jadi najis yang ma'fu untuk ibadah itu, najis itu tetap tidak boleh untuk dikonsumsi. Karena substansinya apa? Najis. Ada lagi istilah umumul balwa. Hakikatnya dia najis, tapi ketika dia keadaan yang sulit kita menghindari, karena begitu meratanya, masifnya, yang namanya kotoran itu najis itu namanya umumul balwa. Boleh kita sholat di situ. Sampai begitu kan. Artinya makanya saya katakan, hukum Islam itu, ya kayak dulu, zaman masih Mekah dan Madinah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu jauh wakeh burung ya. Dulu ceritanya kan banyak manuk-manuk kayak model manuk doro itu ya, seluruhan di sana. Sekarang pun masih ada, masih banyak, tapi tidak di lokasi masjid, di luar. Biasanya memang orang suka ngasih itu biasanya. Sing angel duwe anak itu, wong Jawa itu punya keyakinan ngasih makan burung-burung itu, ben supaya anak akeh jarene. Itu wong Jawa ada ono keyakinan sing aneh-aneh gitu. Jadi kalau untuk doa saja kan tidak apa-apa ya, tidak salah juga. Itu banyak kotorannya masjid itu. Nah itu dalam fikih dikatakan umumul balwa. Apa namanya? Umumul balwa. Yang kita sulit menghindari dari adanya kotoran atau najis. Ya sudah, tidak apa-apa. Namanya juga umumul balwa. Kita mau ke masjid, lalu kemudian dalam posisi becek, tempatnya itu yang dimungkinkan di situ ada najis apa tidak, jadi terkena tidak apa-apa. Gitu. Itu namanya umumul balwa. Istilahnya balwa itu kondisi yang sudah begitu merata, gitu ya. Kita sulit untuk memilih, menghindarkan dari adanya sesuatu yang najis itu, ya, yang najis itu namanya umumul balwa. Itu juga solutif itu ya, menjadi alternatif solusi atas hukum yang tidak mungkin kita lakukan secara sempurna tadi. Ya intinya tidak ada alasan sesungguhnya orang tidak patuh hukum itu, karena ketika tidak memungkinkan melakukan hukum secara azimah itu masih ada buahnya alternatif itu, rukhsah, yang macam-macamnya itu begitu banyak tadi. Oke, ada yang dari jauh? Yang dari Kupas 1, 4, atau oleh murid? Tidak ada, oke. Oke,
Barokah manfaat semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Fatih minal fitani.